Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah sholat subuh berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadah di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa kami sampaikan sebelum pelaksanaan kajian Ahad subuh dari Yayasan Masjid Baitul Makmur berkaitan dengan renovasi gedung bagian utara tahap kedua. Insyaallah kita akan mulai untuk pelaksanaan pembangunan dengan biaya awal yaitu sebesar 348.975.000 rupiah, dan alhamdulillah sudah terkumpul sebesar 173.410.000 rupiah. Jazakallahu khair bagi para jemaah yang telah menyisikan sebagian rezekinya. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian pada pagi hari ini insyaallah akan diisi oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Didik Khairudin Zuhri SPDI, dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk tema pada pagi ini yaitu bersatulah jangan sampai bercerai-berai. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Jangan bercerai, kalau bercerai nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para alim, para ulama, guru-guru kami, sesepuh bini sesepuh yang telah setia bersama mendampingi dalam kegiatan amal-amal soleh kami, Pak Haji Royhan Mukhlis, yang semoga Allah menjaga beliau, berikan kesehatan selalu. Kemudian juga para tokoh-tokoh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa membersamai kita dalam amal-amal saleh. Kita sangat bersyukur di pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah bisa melaksanakan satu ketaatan dari bangun malamnya kita insyaallah melaksanakan qiyamul lail, kemudian menguatkan diri untuk datang ke masjid ini melaksanakan qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh, dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Maka sesungguhnya kebahagiaan seorang mukmin itu adalah manakala ia
bisa melakukan ketaatannya kepada Rabb-nya, Allah yang sangat ia cintai. Setiap satu ketaatan yang dilakukan oleh seorang mukmin itu pasti akan mendatangkan kebahagiaan dan sekaligus akan menghilangkan kesusahan. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fawal mu'min. Begitulah Rasulullah menyampaikan, orang mukmin itu kebahagiaannya adalah saat ia melakukan ketaatan. Ada perasaan gembira, ada perasaan senang saat ia bisa diberikan kemudahan oleh Allah menjalankan ketaatannya. Dan sebaliknya, wasa'athu sayi'atuhu, orang beriman itu akan merasa sedih, merasa nyesel kalau berbuat satu dosa dan kemaksiatan. Fahuwal mu'min, kata Rasulullah, jika kita ini sudah mampu menyetel hati kita seperti itu, maka itulah sebenarnya orang mukmin yang keimanan yang sempurna. Jadi berusahalah kita ini ketika berbuat satu ketaatan, kita merasa senang, merasa tentram, merasa bahagia, dan sedih dan menyesallah saat kita berbuat satu keburukan atau dosa sekecil apapun. Maka jemaah dirahmati oleh Allah, mengawali dari kajian kita di pagi hari ini, tema yang diambil adalah dari surah Ali Imran 103, yang mana bersatu ini memang adalah merupakan satu perintah, satu ajaran dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu itu adalah merupakan kebutuhan pokok bagi kita orang yang beriman. Bersatu itu adalah merupakan kebutuhan esensi, kebutuhan yang memang sangat mendasar. Bersatu itu adalah merupakan kebutuhan orang yang beriman agar dirinya terselamatkan dunia dan akhirat, karena ada korelasinya. Ketika orang bisa bersatu, bisa bersama-sama seperti ini, maka itu sesungguhnya adalah dia sedang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang disampaikan di awal, ketika orang mampu menjadikan dirinya bersatu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya ini adalah orang muslim, maka ia akan mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang selanjutnya, akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang selanjutnya. Min thawabil hasanah al-hasanah ba'daha, di antara balasan Allah dari orang yang berbuat satu hasanah, satu kebaikan, al-hasanah ba'daha, maka Allah akan memberikan kemudahan ia melakukan kebaikan yang berikutnya. Sebaliknya, al-jaza'u sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha, di antara hukuman Allah kepada orang yang berbuat satu keburukan, dia akan mudah melakukan keburukan-keburukan yang setelahnya, jika ia tidak cepat diistighfari. Makanya dalam Al-Quran surah Ali Imran 133, Allah memerintahkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kita ini kalau sudah berbuat satu kesalahan, disuruh cepat-cepat oleh Allah untuk beristighfar, minta ampunan darinya. Sebab jika tidak, kesalahan yang terlanjur kita lakukan itu dikhawatirkan akan mendatangkan kesalahan-kesalahan yang berikutnya. Maka wasari'u, cepat-cepatlah, ila magfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabb Tuhan kita. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, Allah melarang wala tafarraqu, dan janganlah engkau bercerai-berai. Maka kita lihat
Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang Allah dan Rasulnya buat, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadisnya. Contoh, di dalam Al-Quran surat As-Saff misalnya, Allah memberikan satu perumpamaan orang mukmin itu ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanum marsus. Allah mengumpamakan orang-orang yang beriman ya. Allah itu menyintai, menyukai orang-orang yang beriman ketika mereka berperang di jalan Allah itu ya, bersaf-saf yang rapi. Kemudian Allah mengibaratkan ka'annahum bunyanum marsus, sebagaimana satu bangunan yang kokoh yang satu sama lain saling menguatkan. Ini Pak, salah satu perumpamaan Allah kepada orang yang beriman. Dalam hadis pun Rasulullah juga menyampaikan bahasanya al-mu'minu lil mu'min, orang beriman dengan orang beriman lainnya itu adalah kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'du. Jadi ada satu karakter yang dijelaskan oleh Rasulullah, bangunan itu karakternya adalah yashuddu ba'duhu ba'du, satu sama lain saling menguatkan. Nah, ini diantara keutamaan bersatu Pak. Rasulullah menyampaikan kalau orang beriman itu bersatu, maka secara otomatis akan muncul satu sifat, satu karakter yashuddu ba'duhu ba'du, satu sama lain saling menguatkan. Kita melihat misalnya Pak, Insya Allah ya, ini Allah kemudian Rasulnya ini menjadikan satu ibarat, menjadikan satu perumpamaan, menjadikan satu permisalan orang beriman satu dengan yang lainnya itu seperti bangunan. Mari sejenak kita merenungkan. Setiap saat kita ini melihat bangunan, setiap saat, bukan setiap hari, setiap detiknya kita ini berjalan kemana melihat bangunan. Ternyata bangunan ini ya disebut dalam Al-Quran, disebut juga dalam hadisnya. Maka hendaknya kita mentadaburi ada apa dengan bangunan ini, bunyan. Maka kalau kita melihat bersatunya orang mukmin itu yang Allah ibaratkan, kemudian Rasulullah mengumpamakan bangunan yang ada, misalnya masjid ini saja terdiri dari beberapa komponen yang berbeda-beda dan fungsinya juga berbeda-beda. Begitu pula kita orang beriman, berbeda-beda kemampuannya, keahliannya ya. Maka bangunan pun juga demikian. Ada komponen bangunan ini dari mulai bahan dasarnya ya, ada pasir, ada semen ya, mungkin ada batu-batuan dan ada airnya juga. Coba kita sejenak merenungkan dari ayat Allah dan hadis Rasulullah ini, bagaimana jika komponen-komponen ini tidak bersatu Pak. Misalnya air, pasir, semen. Jika ketiganya ini tidak bersatu, ada air, ada pasir, ada semen, jika tidak bersatu, sebanyak apapun dia, maka tidak akan bisa memberikan manfaat. Air jika tidak disatukan dengan pasir dan semen, maka dia akan menjadi genangan-genangan yang begitu banyak dan tidak bisa menjadi satu bangunan. Pasir ketika ia tidak disatukan dengan air dan semen, maka hanya akan menjadi tumpukan-tumpukan pasir yang lemah yang tidak punya kekuatan. Begitu pula semen, ketika tidak dicampur dengan pasir dan air, ia tidak memiliki kekuatan yang punya fungsi kuat. Maka inilah kita orang beriman. Allah mengibaratkan dalam Al-Quran surat As-Saff, kemudian Rasulullah dalam hadisnya. Beginilah kita, setiap apa yang Allah perintahkan mesti akan mendatangkan hikmah dan manfaat.
Jadi bersatu ini diperintahkan oleh Allah dan bercerai-berai ini dilarang oleh Allah. Kita melihat dari itu saja. Sekarang kita tarik dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menjalankan apa yang Allah perintahkan ini, kita bersatu, mengikatkan diri kita kepada saudara-saudara kita yang lain, Pak. Sesungguhnya ini perintah Allah dalam Al-Quran. Misalnya Allah memberikan perintah secara khusus. Surat At-Taubah ayat 119. Siapa yang harus kita bersamai? Kita ini mengikatkan diri, membersatukan diri kita ini dengan siapa? Maka Allah sampaikan. Surah At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ada 3 pokok di sini, Pak. Yang pertama, pokoknya adalah Allah menyuruh kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang pertama. Ada kekhususan perintah. Allah memberikan perintah khusus kepada orang yang beriman. Perintahnya apa? Ada 2. Yang pertama, ittaqullah. Orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan kemudian menjauhi larangan-larangannya. Tapi tidak cukup sampai situ, Pak. Ada perintah yang kedua. Apa perintah Allah? Setelah kita ini menjalankan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ada perintah yang kedua. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaknya engkau ma'as-shadiqin, bersama dengan orang-orang yang as-shadiqin, orang yang di atas kebenaran, orang yang senantiasa jujur dengan perintah-perintah Allah dan kemudian ia mentaati perintah-perintah Allah. As-shadiqin, orang yang di atas kebenaran. Maka orang beriman ini adalah yang pertama. Yang kedua, diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, disuruh untuk membersamai ma'as-shadiqin, orang-orang yang di atas kebenaran. Berarti ada kekhususan, Pak. Kita disuruh mendekatkan diri kita kepada orang-orang saleh, orang-orang yang istiqomah dalam kebenaran, orang-orang yang senantiasa jujur dengan nikmat-nikmat Allah, jujur dengan perintah-perintah Allah, jujur dengan larangan-larangan Allah untuk dijauhinya. Maka ini menjadi satu perkara yang penting. Kita mendekatkan diri kepada orang-orang yang saleh. Maka carilah orang-orang yang saleh ini. Kenapa? Karena orang-orang yang saleh, di antara hikmahnya, ketika kita mendekatinya, ketika kita membersamainya, itu akan menjadi salah satu penyebab diri kita terhindar dari lafi khusrin, kebinasaan, Pak. Kita lihat dari surah yang sangat pendek, surah Al-Asr. Allah memberikan satu pengecualian. Wal asr innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi waktu bahwasanya semua manusia yang ada di muka bumi dalam keadaan rugi dan binasa, kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ini ayatnya hampir sama dengan tadi, Pak. Ya, surah At-Taubah 119. Allah kemudian menyuruh orang itu beriman agar selamat dari kebinasaan setelah beriman, wa amilus sholihat. Ini namanya ketakwaan kita. Yang berikutnya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Orang ketika ia ingin terselamatkan dirinya dari kebinasaan, ada syarat yang Allah sampaikan di situ. Pertama, dia harus beriman. Jadi, Pak, iman ini adalah syarat mutlak agar kita ini terhindar dari kebinasaan. Jadi keimanan ini adalah perkara pokok, perkara inti yang memang harus ada dalam diri seseorang ketika dia ingin mendapatkan satu keselamatan, terbebas dari kebinasaan. Setelah keimanannya, wa amilus sholihat, amalan-amalan soleh yang Allah dan Rasulnya perintahkan senantiasa diistiqomahi. Yang ketiga, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita tidak akan mendapatkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr
kalau kita ini tidak mendekatkan diri kita kepada orang-orang soleh. Maka berkumpul dengan orang soleh ini akan menyelamatkan diri kita dari kebinasaan. Kenapa? Dari situlah kita akan mendapatkan watawa sobil haqqi watawa sobil sabr. Jadi bersabar Pak, kita berkumpul dengan orang-orang soleh ya, walaupun terkadang teman-teman kita walaupun dia ini soleh, dia baik, terkadang dia punya kesalahan. Namanya manusia. Kullu ibni Adam khata. Kata Rasulullah, semua anak Adam itu mesti punya kesalahan. Maka ternyata Pak, bersama dengan orang-orang soleh ini bukan pekerjaan ringan, berat juga. Karena ada tantangan-tantangan, karena ada ujian-ujian ketika kita membersamai orang-orang soleh. Mesti ada ujiannya, dan ini berat. Kalau tidak sabar, kita bisa meninggalkan orang soleh itu ya, lebih memilih hidup sendiri. Padahal tadi disampaikan oleh Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hendaknya engkau senantiasa bersama dengan as-shadiqin, orang-orang yang di atas kebenaran. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, inilah pentingnya kita mendekatkan diri ya, menyatukan diri kita dengan orang-orang soleh. Jadi kita ini bersatu dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu as-shadiqin. Karena sesungguhnya orang-orang yang soleh ya, ketika kita bersatu dengan mereka, kita menggabungkan diri kita dengan mereka, akan menjauhkan diri kita lafi khusrin, dari kebinasaan. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ternyata untuk menjaga agama kita ini Pak, agama kita ini baik atau buruknya, ada satu perkara yang sangat berpengaruh kepada diri kita. Ini disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, bahwasannya seseorang itu kalau ingin agamanya terpelihara, ini agama ini perkara pokok, bagaimana agama ini tetap menjadi ya anugerah tertinggi yang kita miliki, yang Allah berikan, maka perlu kita jaga. Di antara cara menjaga agama kita, ini pesan Rasulullah, almar'u ala dini khalili, seseorang itu agamanya tergantung daripada teman dekatnya. Maka pesan Rasulullah, fal yangdur ahadukum man yukhalilu, maka perhatikanlah salah satu di antara kalian siapa temannya. Kalau temannya adalah orang soleh, insya Allah agamanya juga akan ikut soleh. Jika temannya itu adalah orang yang senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan, insya Allah dia juga akan terpengaruh melakukan ketaatan-ketaatan. Namun sebaliknya, jika temannya itu adalah ahlul maksiyah, suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat, dia pun akan terpengaruh ikut berbuat maksiat. Jadi ini yang dipesankan Rasulullah, perhatikanlah siapa teman kalian, perhatikanlah siapa teman dekat kalian. Maka ternyata berkumpul dengan orang-orang soleh, membersatukan diri kita dengan orang-orang soleh, tidak memisahkan dari mereka. Yang pertama, akan menjaga diri kita lafi khusrin, dari kebinasaan. Yang kedua, berkumpulnya kita dengan orang-orang soleh akan menjaga agama kita. Ini Pak, jadi luar biasa sebenarnya. Maka bersabarlah kita ya, membersatukan diri kita dengan orang saleh, karena ini banyak manfaatnya dunia akhirat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ketika kita ini membersamai dan membersatukan diri kita dengan orang-orang saleh, ada satu perintah Allah ya yang dapat kita lakukan Pak. Ada satu perintah Allah yang dapat kita lakukan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan.
mempermudah kita untuk saling tolong menolong dalam ketakwaan. Ini hikmah yang bisa kita ambil ketika kita mempersatukan diri kita dengan orang-orang soleh yang ada di sekitar kita, walaupun banyak ujian. Ya, ini kita ambil hikmahnya dulu, Pak. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Karena ada beberapa amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan sendiri, Pak. Maka kita harus tolong menolong. Ada amalan-amalan yang kita tidak bisa mengerjakan sendirian, sehingga kita tidak dapat memperoleh keutamaan. Contoh, ada amalan-amalan yang kita tidak bisa mengerjakan sendirian, kita butuh orang lain untuk mendapatkan keutamaan dari amalan itu. Contohnya apa? Sholat berjamaah. Maka kita butuh orang-orang yang kita ajak untuk sama-sama bareng-bareng melakukan sholat berjamaah. Disitulah kita akan mendapatkan ya keutamaan-keutamaan. Jadi Pak, ada amal-amal soleh yang diperintahkan, yang disyariatkan, yang disunnahkan, kita tidak bisa mengerjakan sendirian, tapi butuh orang lain agar kita bisa mengamalkan amalan itu. Banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang amal-amal soleh yang memang tidak bisa kita kerjakan sendirian, butuh orang lain. Contoh lagi Pak, selain sholat, ada satu hadis Rasulullah, afsus salam bainakum. Rasulullah memerintahkan bahasanya ya, tebarkanlah salam di antara kalian. Makna bainakum ini adalah khusus kepada orang muslim ya. Kalau kita ini memisahkan diri dari satu orang-orang soleh, kumpulan orang-orang muslim, maka kita tidak bisa melaksanakan satu sunnah yang ini. Kalau kita ini misalnya bertengkar, dua orang saja, tidak usah banyak-banyak, dua orang yang sedang bertengkar, dia sedang bercerai-berai, dia tidak sedang bersatu, maka mereka akan kehilangan satu sunnah yang ini. Dia tidak bisa melakukan satu sunnah yang disebut Rasulullah, afsus salam bainakum. Ketemu di jalan Pak, karena kita lagi tidak akur dengan dia, karena kita sedang bertengkar dengan dia, bisa nggak kita mengucapkan salam Pak? Nggak usah jauh-jauh lah, istri, harim kita. Kalau kita lagi bertengkar sama istri, bisa nggak kita mengucapkan salam dengan dia? Berat biasanya Pak. Kalau toh mengucapkan salam biasanya tidak ikhlas. Seharusnya kita mengucapkan salam dengan assalamualaikum, tapi biasanya kasar, assalamualaikum misalnya, karena kita lagi nggak mood dengan dia, lagi bertengkar dengan dia. Maka sebenarnya banyak kehilangan amal soleh ketika orang itu tidak bisa bersatu. Maka ketika bersatu itu hikmahnya, kita akan banyak bisa mengambil amal-amal soleh yang tidak akan terbuang. Maka afsus salamu bainakum, mengucapkan salam ini tidak bisa kita sendirian, berarti butuh orang baik, orang mukmin ya. Maka Pak, kalau sudah ketemu dengan orang-orang baik begini, jangan sampai kita tidak mengucapkan salam. Ucapkan salam. Kenapa? Ada keutamaan. Rasulullah mengatakan orang itu tidak akan masuk surga kalau dia tidak beriman. Kemudian beliau katakan tidak beriman seseorang jika tidak saling menyintai. Kemudian Rasulullah memberitahu, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa mendatangkan perasaan saling menyintai? Maka Rasulullah mengatakan satu amalan yang bisa mendatangkan hati kita ini bisa saling menyintai kepada saudara kita adalah afsus salam bainakum, sering-sering menebar salam. Pak, kalau kita ini benci kepada orang, sering-sering kita mengucapkan salam kepada orang itu, lama-lama bencinya diri kita ini kepada orang itu akan dilenyapkan oleh Allah, karena akan mendatangkan cinta. Pak, saya ulang, kalau kita ini benci kepada seseorang, ini nasihat Rasulullah, perbanyak memberi salam kepada orang yang kita benci.
maka niscaya benci kita itu akan hilang, digantikan dengan perasaan cinta. Ini termasuk, Pak. Kalau kita ini sudah nggak begitu senang sama harim kita, sama istri kita yang mungkin banyak menjengkelkan, yang banyak mendatangkan masalah, yang banyak susah diatur, banyak-banyak beri salam kepada dia, Pak. Nanti Bapak akan cinta lagi kepadanya, sudah nggak mikir yang lain-lain. Ya, mau pengajian, ya, Bu, saya mau ke masjid dulu, sholat. Walaupun sebenarnya berat mengucapkan, karena kita benci sama dia misalnya, ucapkan salam, assalamualaikum. Dia jawab, waalaikumsalam. Itu bencinya sudah terkurangi, Pak. Pulang dari masjid, Bu, saya datang lagi, assalamualaikum lagi ya, assalamualaikum. Bencinya akan hilang, terganti dengan rasa cinta, Pak. Ini rumus yang diajarkan Rasulullah. Jadi sebenarnya selain kita memberikan hadiah, selain kita ya menyuruh istri kita bersolek misalnya, ada satu yang diajarkan Rasulullah, perbanyak memberi salam kepada orang yang kita benci, maka kebencian itu akan tergantikan dengan rasa cinta. Nggak punya tetangga, Pak, Bapak sudah nggak begitu simpati kepada tetangganya, perbanyak beri salam kalau dia muslim, maka insya Allah akan tergantikan kebencian kita menjadi cinta. Kalau kita ini punya teman, kemudian kita nggak begitu suka, nggak begitu cinta kepada dia, perbanyak kasih salam untuknya, maka insya Allah akan tumbuh rasa cinta. Ini kan amalan-amalan sunnah yang terkadang kita ini ya mensepelekan dan kemudian kita tidak menghiraukan. Padahal seperti inilah yang memang diajarkan Rasulullah. Jadi ketika kita merapatkan dalam satu jamaah, merapatkan diri kita seperti ini ya, maka insya Allah amal soleh banyak kita raih, Pak. Salam. Yang berikutnya, amalan-amalan yang terlewatkan saat kita menceraikan diri kita dari perkumpulan orang-orang soleh. Ini perkumpulan orang-orang soleh, ini jamaah Masjid Baitul Ma'mur misalnya ya. Ketika kita ada satu dua orang yang kita tidak suka dengannya, kita benci dengannya, kita kemudian bercerai dengannya, tidak bersatu kita dengan dia, ketika di samping kita akan berat mengucapkan salam, kita berat memberikan senyuman. Padahal Rasulullah katakan ya, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum yang engkau berikan kepada saudaramu itu bernilai sedekah di sisi Allah. Maka betapa banyak amal soleh yang terlewatkan kalau kita ini ya memisahkan diri kita dari persatuan orang-orang muslim ini. Ada terlewatkan. Yang berikutnya salaman. Ini nggak bisa kita lakukan sendirian. Mengucapkan salam nggak bisa kita lakukan sendiri. Tersenyum juga nggak bisa kita lakukan sendiri, Pak. Coba bayangkan kalau antum mau mengamalkan hadis Rasulullah, hadisnya bunyinya tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu akan dinilai sedekah. Bagaimana kalau misalnya kita mau mengamalkan hadis ini tatkala kita sendirian? Tidak bisa. Atau orang ada saudara kita di depan tapi kita ini lagi jengkel dengan dia, lagi kita nggak bersatu dengan dia, lagi kita ini bertengkar dengan dia, kita nggak bisa melaksanakan amalan ini, Pak. Walaupun dia di depan kita, sunnah yang satu nggak kita ambil, kita nggak mau senyum kepadanya, dibiarkan lewat begitu saja, rugi dia. Harusnya ia mendapat pahala memberikan salam, harusnya ia mendapatkan pahala memberikan senyuman, tapi terlewatkan. Masalahnya apa? Karena dia iftirakul, dia berpecah ya. Maka ada satu amal soleh yang nggak bisa diambil ya. Apalagi salaman misalnya, mohon maaf saya memberikan contoh yang kecil-kecil saja, yang nanti kemudian yang kecil-kecil ini menjadi akan besar, Pak. Dari individu pribadi ke pribadi, kemudian nanti ada perpecahan antar ormas ya, antar organisasi ya. Tapi awalnya dari kita ini, person masing-masing kita ini, karena memang begitu ayatnya. Jadi jabat tangan pun akan terlewatkan kalau kita ini tidak bersatu dengan saudara kita. Ada saudara kita lewat, ada satu amal soleh yang disunahkan Rasulullah. Namin muslimah ini tidaklah dua orang muslim yaltaqiyan yang mereka bertemu summa kemudian fayatasafahani kemudian ia bersalaman berjabat tangan illa kecuali ghufira lahum ma qabla an yaftariqa, Allah akan menggugurkan dosa kedua-duanya.
Orang yang bersalaman itu sama-sama muslim, muslimah ini dua orang muslim, Allah akan memberikan pahala, Allah akan menggugurkan dosa kedua-duanya. Tapi ketika dia tidak akur, maka dia tidak akan salaman. Maka amal soleh salaman ini membutuhkan orang lain. Kalau kita ini nggak ada orang yang kemudian kita bersatu dengannya, Pak, mau salaman sama siapa? Maka butuhnya orang lain untuk kita bisa mengamalkan amal soleh. Maka bersatu, wala tafarraqu, janganlah bercerai-berai. Maka akan banyak pahala-pahala yang hilang dari sisi kita. Amalan-amalan yang harusnya bisa kita amalkan maka akan hilang. Walaupun Pak, walaupun kita ini akan diuji orang terdekat kita, yang kita ini bersatu dengan mereka. Allah sampaikan dalam Al-Quran, minimal ada 3 orang yang akan menguji kita ini, orang yang akan menjadi ujian bagi kita. Allah mendatangkan 3 orang terdekat kita yang menjadi ujian. Siapa? Nanti Pak, kita akan menemui 3 orang ini yang membawa kesalahan kepada kita, sering salah kepada kita. Yang pertama dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14, yang memang ini sebenarnya jamaah kita. Kita ini bersatu dengan 3 orang ini. Siapa yang pertama? Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, istri-istri kalian, kata Allah. Jadi Pak, yang akan menjadi ujian bagi kita itu adalah istri-istri kita. Silakan dicek ayat ini benar atau enggaknya. Kalau sampai ada yang mengatakan oh salah, enggak benar itu, bagaimana enggak benar? Ini Al-Quran atau Ghubun ayat 14. Jadi yang akan datang membawa kesalahan kepada diri kita itu adalah istri. Siapa lagi? Kemudian Allah mengatakan wa auladikum, anak-anak kalian yang menjengkelkan kita, yang terkadang menyakiti kita, itu bukan orang jauh. Istri, kemudian anak-anak. Betul Pak? Betul enggak ini? Coba dicek di rumah masing-masing. Bapak sering dijengkelkan istrinya enggak? Ya jelas, iya. Orang ini Al-Quran. Bapak sering dijengkelkan anaknya enggak? Iya, jelas. Ini Al-Quran mesti benar. Walaupun tidak sering-sering, ya terkadang lah. Macam-macam ujiannya. Ada yang istrinya itu salahnya setahun sekali, baru salah sekali. Ada yang istrinya itu ya sebulan baru salah sekali. Ada yang istrinya itu seminggu baru salah sekali. Ada juga yang kita ini punya istri setiap hari menjengkelkan terus juga ada. Itu memang tergantung, kalau orang Jawa bilang bejane awak gitu ya. Pak, orang kalau didatangkan oleh Allah istri yang banyak membawa kesalahan, itu sebenarnya dia untung Pak. Untungnya di mana? Ada satu ayat Allah surat Ali Imran 134. Di situ Allah memberi penjelasan salah satu karakter orang yang nanti akan dimasukkan Allah ke surga itu wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, yaitu orang yang suka menahan emosi dan orang yang suka memberi maaf. Surat Ali Imran 134. Mengamalkan ayat ini kita butuh orang lain, tidak bisa kita mengamalkan sendiri Pak. Apa amal solehnya? Menahan emosi. Yang kedua, wal afina 'anil nas. Kok ada orang suka menahan emosi? Kok ada orang sering memberi maaf atas kesalahan orang? Orang itulah yang akan dijamin oleh Allah jannah arduas samawati wal ardh, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka Pak, kalau Bapak di rumah itu istrinya sering membawa masalah, berarti ada kesempatan untuk banyak menahan emosi, banyak kesempatan untuk memberi maaf. Cepat masuk surganya Pak itu Pak, insya Allah. Bagaimana mengamalkan ayat ini kalau tidak ada orang yang salah? Saya ulang, wal kadhiminal ghaidha. Ada satu amal soleh Ali Imran 134, menahan emosi. Kita butuh siapa Pak? Ya, butuh siapa? Orang lain yang apa? Yang menjengkelkan kan? Nah, ayat ini bisa kita
amalkan kalau ada orang lain yang datang menjengkelkan kita, barulah kita bisa mengamalkan wal kadhiminal ghaidh, perintah Allah, tahanlah emosimu. Barulah kita bisa mengamalkan ayat ini karena ada orang lain yang datang menjengkelkan kita. Wal afina anin nas, memberi maaf. Siapa yang kita beri maaf? Tidak mungkin orang di jalan tiba-tiba kita stop, mas sini sampai tak kasih maaf ya, tidak bisa. Yang kita kasih maaf itu adalah orang terdekat kita yang sering berbuat salah kepada kita. Barulah wal afina anin nas. Maka beruntunglah kalau di rumah itu istrinya, anaknya sering salah. Berarti bapak akan sering beramal soleh, sering memberi maaf, sering menahan emosi. Cepat masuk surganya Pak, insya Allah. Wal afina anin nas, wal kadhiminal ghaidh. Siapa lagi? Allah sampaikan surah Al-Hujurat ayat 10 Pak. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Orang yang nanti akan datang kepada kita dengan kesalahan biasanya itu Pak, ikhwah, orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita ini Pak. Walaupun ini istilahnya rajin ke masjid, terkadang juga menyakiti kita Pak. Kadang guyonnya keterlaluan. Ini kan teman-teman kita ini macam-macam karakternya. Ada yang pendiam, diajak ngomong dari awal sampai akhir nggak nyaut sama sekali. Sampai dari mana? Tadi saya lihat kok lewat ke sana. Dari sana aja. Besok kita ini ya ikut acara ya, nggak tahu ikut nggak ya. Pokoknya ngomongnya sedikit sekali. Ada teman kita itu yang dari mulai ketemu sampai nanti mau pulang dia saja yang ngomong. Kita nggak dikasih kesempatan ngomong Pak. Cerewetnya ada. Walaupun bapak-bapak juga ada. Ya. Kalau ketemu teman seperti itu bersyukurlah Pak. Kenapa? Bersabar. Dia juga orang soleh. Yang penting sholatnya rajin, terjaga hatinya. Kumpuli dia, deketi dia. Jangan kita memaksakan dengan dirinya. Waktunya ya. Baik. Jadi saya kira itulah Pak ya. Kita bersabar dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, tetap kita mendekatkan diri kita bersatu dengan orang-orang soleh. Ini semua insya Allah yang sering ke masjid ini orang-orang soleh Pak. Dekatkan kita dengan mereka. Jangan bosan kalau misalnya dia salah, itu wajar, namanya manusia. Ya kita ini banyak menahan emosi, banyak memberi maaf, banyak memberi nasihat, banyak kita mendoakan. Maka insya Allah kita akan mendapatkan hikmah kesabaran kita bersama dengan orang-orang soleh itu. Bersatukan diri kita, jangan kita memisahkan diri dari mereka, jangan kita bercerai-berai, maka insya Allah kebahagiaan dunia akhirat bisa kita dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.